Liga 1 BRI sudah masuk ke ronde 19. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah pertandingan yaitu antara Persija Jakarta melawan Persipura Jayapura. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa ya, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2022 jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Jadi fansnya Persija dan fansnya Persipura Jayapura, catat waktunya, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa masing-masing klub di 5 pertandingan mereka terakhir, Persija Jakarta dari 5 pertandingan berhasil menang 3 kali, seri 1 kali, dan kalah sekali. Pertandingan terakhir mereka berhasil menang ya, melawan PSIS Semarang dengan skor 2-1. Nah, untuk Persipura Jayapura di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, seri 3 kali, dan kalah sekali. Di pertandingan terakhir mereka harus seri dengan Persela Lamongan dengan skor 1-1. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini, Persija Jakarta berada di peringkat 6. Dari 18 kali pertandingan mereka berhasil menang 7 kali, seri 7 kali, dan kalah 4 kali dengan poin di angka 28. Nah, sedangkan Persipura Jayapura saat ini masih terpuruk di zona degradasi, yaitu di peringkat 17. Dari 18 kali pertandingan mereka berhasil menang 3 kali, draw 5 kali, dan kalah sebanyak 10 kali, dan poinnya di angka 14. Nah, kalau kita melihat insight-nya dalam hal produktivitas di 5 pertandingan terakhir, memang Persija Jakarta sedikit lebih unggul ya, karena dia berhasil mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan, sedangkan Persipura Jayapura berhasil mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head-nya dari dua klub ini yang tercatat di Footmob, Persija Jakarta berhasil menang 3 kali, seri 3 kali, dan Persipura Jayapura berhasil menang 2 kali. Nah, pertemuan mereka terakhir itu dengan skor 0-0 ya, mereka imbang. Nah, kalau kita melihat statistik sampai dengan 1 musim ini dalam hal gol per pertandingan, Persija Jakarta angkanya di 1,17, sedangkan Persipura Jayapura angkanya di angka 0,83 gol per pertandingan. Nah, dalam hal kebobolan, Persija Jakarta angkanya di angka 0,89, sedangkan Persipura Jayapura angkanya di angka 1,5 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang berakhir imbang dengan skor 0-0, Persija Jakarta unggul dalam hal penguasaan bola yaitu sebanyak 54%, sedangkan kesempatan mencetak golnya sama-sama di angka 5. Sedangkan dalam hal serangan nggak beda jauh ya, Persija Jakarta sebanyak 93 kali, Persipura Jayapura sebanyak 90 kali. Nah, dalam hal serangan berbahaya, Persija Jakarta jauh lebih unggul dibandingkan dengan Persipura Jayapura yaitu sebanyak 72 kali, sedangkan Persipura Jayapura sebanyak 39 kali. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang saat ini Persija Jakarta di atasnya Persipura Jayapura secara statistik. Dalam hal statistik menggolkan, lebih produktif Persija Jakarta. Dalam hal kebobolan pun juga sama, lebih bagus angkanya Persija Jakarta. Di pertemuan mereka terakhir juga Persija Jakarta unggul dalam hal penguasaan bola, dalam hal serangan, walaupun mungkin kesempatan mencetak golnya sama ya. Nah, kalau kita melihat pertandingan kemarin ketika Persija Jakarta melawan PSIS Semarang, sepertinya serangan Persija Jakarta sangat efektif. Cuman kita nggak tahu nih, karena kemarin Marco Simic sempat cedera ya, sempat ditarik. Apakah nanti dia akan bisa memperkuat Persija Jakarta atau tidak? Tapi mungkin itu adalah menjadi salah satu faktor ya, karena memang Marco Simic adalah andalannya Persija Jakarta saat ini untuk di lini depan. Nah, sedangkan Persipura Jayapura kemarin ketika melawan Persela Lamongan juga sebenarnya imbang dalam hal penguasaan bola, tapi memang dia sempat ketinggalan Persipura Jayapura. Tapi di menit-menit terakhir, pemain barunya mereka yang jebolan PON Papua itu berhasil mencetak gol, yaitu Ricky Cawor. Nah, mungkin ini sebuah harapan ya, sebuah peluang bagi Persipura Jayapura untuk bisa keluar dari zona degradasi. Sepertinya memang permasalahan utama dari Persipura Jayapura adalah masalah produktivitas, karena angkanya di selama 1 musim ini tidak sampai angkanya 1. Jadi setiap pertandingan dia agak susah mencetak gol. Ya, mudah-mudahan dengan kedatangan pemain baru itu bisa merubah statistiknya Persipura Jayapura sehingga produktivitasnya lebih meningkat.
Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persija Jakarta dengan Persipura Jayapura. Kalau menurut kami kali ini mungkin pertandingan ini akan dimenangkan oleh Persija Jakarta, karena saat ini moralnya Persija Jakarta lagi bagus-bagusnya, karena performanya di 3 pertandingan mereka terakhir juga cukup baik ya. Walaupun sebenarnya Persipura Jayapura juga performanya di 3 pertandingan terakhir juga lumayan bagus sebenarnya, tapi sepertinya memang secara materi Persija Jakarta masih di atas dari Persipura Jayapura. Nah, ketika pelatihnya mampu menerapkan strategi yang tepat ya, seperti Indonesia lawan Vietnam, bisa jadi pertandingan ini akan mungkin berakhir imbang. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.